Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, sehingga hasil akhirnya perkalian skalar itu dan juga pengurangannya adalah 80,5, negatif 50. Selanjutnya adalah jika vektor P1 ke P2 mempunyai titik pangkal, P1-nya itu ada X1, Y1, Z1, dan titik ujungnya adalah P2, yaitu X1, Y2, Z2, maka vektor daripada P1, P2 adalah X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Dengan kata lain, panjang vektor P1 ke P2 adalah 0 P2 dikurangi 0, P2 kurangi OP1. Kita lihat contohnya. Komponen vektor P, sama dengan P1 ke P2 dengan titik pangkalnya P1 itu adalah 2, negatif 1,4 dan titik ujung P2 adalah 7,5, negatif 8. Maka nilai V-nya adalah, nah di sini kita tuliskan nilai daripada X1, X2, X1, X2, Y1, Y2, kemudian Z1, Z2 ya. Ini kita tuliskan dulu, ini adalah X1, kemudian Y1, Z1, yang ini adalah X2, Y2, Z2. Nah, berbeda ya antara panjang vektor P1 P2 dengan penjumlahan ataupun pengurangan ya. Kalau di sini rumusnya beda lagi. X2 kurangi X1. Berarti kita tuliskan di sini. X2-nya 7, kemudian X1-nya adalah 2, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Sehingga hasil akhirnya V itu 5,6, negatif 12. Sampai situ. Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan kembali. Teorema yaitu sifat-sifat operasi vektor jika vektor U, V, dan W adalah suatu vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3, dan K dan L adalah skalar, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama adalah U tambah V atau vektor U tambah vektor V itu sama dengan vektor V tambah U. Nah, ini berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, dalam kurung vektor U tambah vektor V tambah vektor W itu sama dengan vektor U tambah dalam kurung vektor V tambah vektor W. Berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Nah, yang ketiga adalah vektor U tambahkan dengan 0 itu sama dengan 0 tambah vektor U itu sama dengan vektor U. Dan keempat adalah vektor U tambah negatif vektor U itu sama dengan 0. Dan yang kelima, koefisien kalikan dengan L kali vektor U itu sama dengan dalam kurung K kali L kalikan dengan vektor U. Kemudian yang keenam, K kali vektor U tambah vektor V itu sama dengan K kali U tambah K kali V. Dan yang ketujuh, dalam kurung K tambah L itu sama kalikan dengan vektor U sama dengan K kali vektor U tambah L kali vektor U. Dan yang terakhir, 1 kali vektor U itu sama dengan vektor U. Nah, ini adalah pembuktian untuk teorema nomor 2. Kita lihat di sini dari ruas kiri dan ruas kanan ya. Dikerjakan dari ruas kirinya. Ini dimasukkan nilainya nih. Kan ada misalkan U-nya itu U1, U2 sampai UN, V-nya V1, V2 sampai Vn, W-nya W1 sampai Wn. Maka ternyata setelah kita masukkan nilainya, hasilnya itu sama antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Selanjutnya adalah norma dan jarak vektor. Misalkan suatu vektor sebarang V, panjang vektor V disebut norma atau norm dari V dan dinyatakan dengan norm V. Ini bacanya norm ya. Kalau
ada garis 2 seperti ini, seperti nilai mutlak. Ini kita baca dengan norm. Norm V berdasarkan teorema Pitagoras, norma vektor V itu sama dengan V1, V2 pada ruang 2 dimensi adalah, nah, rumusnya norm V itu sama dengan akar V1 kuadrat tambah U2, maaf ya ini salah ketik kayaknya. V2 ya ini maksudnya. V2 kuadrat. Nah, grafiknya itu seperti ini. Di sumbu koordinat X, Y. Nah, ini adalah nilai norm V. Ada V1, ada V2. Nilainya adalah akar daripada ini ya. Selanjutnya, berdasarkan teorema Pitagoras, norma vektor V itu V1, V2, V3 pada ruang 3 dimensi adalah, nah, ini beda lagi kalau dia di dimensi 3. Kalau tadi itu dimensi 2 hanya ada 2 ya, V1 dan V2. Nah, kalau dia di dimensi 3 tambahkan satu lagi di V3. Jadi nilainya adalah nilai norm V di ruang dimensi 3 itu adalah akar daripada V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Suatu vektor dengan norma 1 disebut dengan vektor satuan. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Jika P1, X1, Y1, Z1, P2-nya X2, Y2, Z2 adalah dua titik pada ruang berdimensi 3, maka jarak di antara keduanya adalah norma dari vektor P1 ke P2. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar daripada contoh vektor jarak ya. Jarak atau D disimbolkan dengan D. D-nya itu adalah norm P1 ke P2. Karena vektor P1 ke P2 itu sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1, maka nilai daripada jarak atau D itu norm P1 ke P2 sama dengan akar X1 kurangi X2 kurangi X1 pangkat 2 tambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2 tambah Z2 kurangi Z1 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ada contoh. Norma vektor U sama dengan, nah ini ada vektor U yaitu negatif 3, 2, dan 1. Maka sesuai dengan rumus yang tadi, nah ini tinggal kita pangkatkan dengan 2. Jadi norm U-nya itu adalah negatif 3 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 14. Jadi ini 9, tambah 4, tambah 1, hasilnya 14. Kemudian jarak D antara titik P, nah titik P-nya diketahui 2, negatif 1, negatif 5. Dan titik P2-nya 4, negatif 3,1. Maka D-nya atau jaraknya itu adalah akar, nih ya, Y2 kurangi Y1, maaf, X2 kurangi X1, pangkat 2, tambah Y2, tambah, dikurangi Y1, pangkat 2, tambah Z1 kurangi Z2 pangkat 2. Ternyata hasil akhirnya adalah 2 akar 11. Oke, itu tadi pemaparan tentang vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3.